Pak RT, ini lampu taman kenapa mati? Coba dicek, Bom. Mungkin cuma kendor. Sebentar, saya cek dulu Pak RT. Nah. Nyala. Ternyata bener, cuma kendor. Pak RT. Pak RT kenapa ngelamun? Pak RT ngantuk, apa capek? Udah istirahat aja ya. Biar Ibu dengan Ronda sendirian, nggak apa-apa. Nggak usah, Bom. Saya itu cuma kepikiran sikap kasarnya Lilis ke Nancy. Habis gitu, bisa-bisanya Deden itu belain Lilis. Bikin saya emosi aja. Tapi kalau menurut Ibom sini ya Pak RT, nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Ya bisa aja kan, si Nancy bikin Lilis kesel duluan, ya nggak? Kamu malah jelek-jelekin Nancy. Kamu terus belain Lilis. Mau kamu, saya copot dari Linmas. Aduh, Pak Lurah teh gimana ya? Ngasih alamat, kagak ngasih nomor rumah, kagak ngasih patokan. Cuma ngasih ini doang nih. RT 8, Kampung Kodok. Gimana ini Jalu? Cari aja sampai ketemu. Kalau kita nyari sampai ketemu, kita harus meriksain banyak ratusan rumah. Kaki keburu copot. Kecopot dia aja yang baru. Uluh. Mana ada toko yang jualan kaki? Mending sotoy kamu mah. Yaudah ayo kita cari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tad. Alhamdulillah, Cecep udah jualan lagi. Saya pesen 2 ya. 2 bungkus, Tad. Iya. Ngomong-ngomong, 2 bungkusnya buat siapa, Tad? Buat saya 1, buat Marbot 1. Oh, ya udah. Sok, duduk dulu, Tad. Tunggu ya, Tad. Iya. Li, Pak Ustadz, serius banget baca apaan sih? ini Tad, ada pejabat yang korupsi donasi bencana lagi. No, saya tuh aneh Pak Ustadz ya. Masa orang-orang kayak gitu kayak santai aja, nggak ada dosa gitu. Padahal itu kan duit sosial Pak Ustadz. Bang Ali teh bukan lagi ngomongin saya kan itu teh. Pak Ustadz, orang yang kayak gitu hukumnya apaan ya? Astagfirullahaladzim. Li, itu termasuk dosa yang sangat besar. Haram hukumnya. Karena sama saja dengan mengambil atau merampas yang bukan hak kita. Apalagi yang dirugikan itu orang-orang banyak. Itu kira-kira Pak Ustadz, orang kayak gitu bakal kena aja apa gak ya? Pasti dong, Li. Kalau dia tidak mau bertobat dan mengembalikan hak orang itu. Makanya, kalau diberi amanah, memegang dana donasi, menjadi pengurus sosial, itu harus jujur, ya. Jangan pernah tergiur untuk mencicipi, walaupun hanya sebiji zarah pun, itu ada hitung-hitungannya, Li. Ma'udzubillah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cep, astagfirullah, kamu kenapa? Lu gimana sih Cep? Tukang bubur kesiram bubur. Mata lu meleng ya? Lu lagi mikirin apaan sih? Enggak mikirin apa-apa. Sok, lanjut duduk aja. Ya. Aduh. Hati-hati, Cep. Iya, Tad. Mang Ujang, kita tanya Om itu aja yuk. Ya udah yuk. Mang, ya maaf mau nanya. Akang kenal Kang Denny nggak dari Tasikmalaya? Alamatnya di RT 8 Kampung Kodok. Denny. Kayaknya nggak ada yang namanya Denny di sini, Kang. Beneran nggak ada? Nggak ada. Aduh, gimana nih Jalu? Mang Ujang seneng banget. Kalau mengkerut begini mah sedih, namanya bukan seneng. Lilis? Ya. Lilis? Leo. Ayo berangkat.
atuh berangkat ke mana? Tuh kan, nggak baca chat gua lu. HP saya teh ketinggalan di kamar. Atuh si Leo, datang-datang teh langsung mau ngajak si Lilis pergi. Jelasin dulu atuh pelan-pelan. Kamu teh mau bawa Lilis kemana? Gini, Mang Deden. CV-nya Lilis, itu saya sudah rekomendasikan ke teman kuliah saya. Oke. Nah, teman kuliah saya kebetulan punya teman lagi yang memang bergerak di bidang legal. Terus, HR-nya langsung minta Lilis untuk ketemu ke sana. Ya mungkin peluang atau chance-nya untuk bisa bekerja di perusahaan itu lebih besar. Permintaan langsung soalnya. Masya Allah. Atuh gerak, tulis siap-siap sekarang. Yuk, siap-siap. Ya udah tuh. Lili siap-siap dulunya. Ya. Tunggu ya. Ayo cepetan. Atuh Leo. Pokoknya memang teh janji sama kamu. Gratis kamu makan apa aja di sini. Lauknya apa aja, Mang? Lauknya apa aja. Tapi Ali jangan ya. Bisa aja kamu. Gimana? Penampilan saya udah rapi belum? Makin cantik. Apalagi lo pakai bros dari gua. Waduh. Makin menambah aura lo lebih bercahaya. Bisa wae. Tapi makasih ya. Kamu teh sudah baik sekali sama saya. Sampai seserius itu gitu bantuin saya nyari kerjaan. Ngeremehin Leo. Gua kalau udah niatin sesuatu itu pasti harus jadi, harus beres. Dan gua nggak mungkin mundur sama apa yang udah gua niatin. Iya, saya teh percaya sama kamu. Ih, nyebelin banget sih. Setelah penculikan itu, kenapa Leo sama Lilis jadi makin deket? Bahkan kayaknya tipuan aku soal pacaran sama Leo udah nggak mempan. Maaf. Iya, saya yang harus minta maaf. Gua yang harus minta maaf. Ayo. Iya. Jalan. Wala dala, sayangnya Onti piye toh? Kan baru makan enak, kok mukanya bad mood? Ih, gimana nggak kesel Onti? Lihat tuh, itu namanya Leo, cowok yang aku taksir. Bisa-bisanya dia jalan sama Lilis sekarang. Bikin kesel aja. Aku mau labrak aja deh. Sabar, main cantik. Gini ya, kalau kamu sekarang barbaran, kamu labrak itu cewek, yang ada itu cowoknya ilfil. Tapi aku nggak bisa diem kayak gini aja. Aku mau jambak tuh kerudungnya si Lilis. Kamu itu mau dengerin Onti apa enggak? Kalau Onti ngomong itu pasti bener. Yo, kamu kan pengen itu cowok ngejar kamu dan ninggalin itu cewek. Ya udah, Onti bakalan mengusahakan kalau cowok itu bakalan deket sama kamu. Percaya enggak sama Onti? Yo wes, mendingan juga sekarang kita pergi dari sini. Biar kamu tidak terbakar emosi dan panas melihat mereka berdua. Yo wes, ayo, let's go. Mang, ini saya bawain bubur buat Mang Deden sama Lilis. Tadinya buat Marbot, cuman beliau ke kampung sebelah. Aduh, jadi bikin repot Ustadz tuh. Nuhunnya. Iya. Aduh, rezeki mamang ya teh. Mau minum teh apa kopi? Enggak usah. Nggak apa-apa. Udah jangan repot-repot. Nggak kelihatan Lilis, Mang, kemana? Lilis teh lagi dapat panggilan kerja.
Oh, alhamdulillah. Didoain kali ini Lilis benar-benar dapat kerja, Mang. Amin ya robbal alamin. Gak tahu kenapa saya teh feeling sama yang ini. Karena si Leo yang bantuin nyari kerjaan ini. Leo? Oh, emangnya dia punya kenalan orang dalam, Mang? Ente atuh. Si Leo tuh punya teman yang HRD perusahaan legal. Nah, HRD-nya teh suka sama lamaran si Lilis. Si Leo itu deket banget ya sama Mamang sama Lilis. Iya tuh, Leo teh anaknya baik pisan. Saya tuh udah anggap dia kayak anak kedua saya. Makanya saya bisa nitip si Leo buat jagain si Lilis. Kalau Mang Deden anggap Leo anak kedua, apa artinya Leo sama Lilis hanya sebatas kakak adik ya? Kunaon atuh, Tet? Senyum-senyum sendiri. Enggak, Mang, enggak apa-apa. Oh, Mang, kalau perlu apa-apa atau mau minta tolong, bilang aja, jangan sungkan-sungkan ya. Mamang itu udah saya anggap seperti ayah saya sendiri. Aduh, atuh nuhun ya Ustad. Kayaknya teh nggak seru kalau nggak ada kopi sama tehnya. Mau kopi atau teh? Oh, Pak, ya udah teh aja deh, Mang. Tehnya? Ya, bentar ya. Iya, Mang, ya, Mang. Ya, Lis. Gimana interviewnya? Lancar? alhamdulillah lancar Jaya. Kayaknya mah ya, kalau ngelihat ekspresinya HRD-nya teh, kayak seneng gitu sama jawaban-jawaban saya. Tapi ya nggak tahu juga sih. Iya, apapun itu, kalau lo lolos, lo harus traktir gua. Siap, Bapak Leo DiCaprio. Ayo tuh kita pulang. Tapi ngelihat lo penampilannya apa adanya, tanpa masker, tanpa kacamata, natural, bagi gue lebih menyenangkan. Lilis, gue salah ngomong ya? Kok tiba-tiba lo ngelamun? Enggak, saya teh jadi kepikiran. Saya pernah ketemu sama ibu-ibu misterius. Memangnya kenapa, Lis? Iya, saya teh jadi gimana ya? Kayak ada rasa pernah nggak asing gitulah pokoknya mah. Terus mengingatkan saya sama almarhumah mama. Gue turut prihatin ya. Cuma ngomong-ngomong ibu-ibu misterius, gue sempat keinget. Gue pernah cerita nggak kalau ada ibu-ibu yang ngasih tahu gue alamat tempat di mana lo disekap. Itu ciri-ciri hampir sama dengan yang lo deskripsikan barusan. Apa jangan-jangan teh itu sama ya orangnya ya? Lis, gimana wawancaranya tadi hasilnya? Leo teh kemana? Kok nggak balik bareng sama kamu? Boleh nggak nanyanya teh satu-satu, jangan disakaligusin, jangan dirapel. Iya bisa. Satu, wawancaranya alhamdulillah lancar. Terus teh, Lilis meni pede pisan. Kalau soal Leo mah tadi pamit gak bisa nganterin. Soalnya katanya mau ngapalin skrip buat besok syuting. Alhamdulillah. Apa doain anak apa teh dua-duanya jadi sukses. Amin. Amin. Yaudah kalau gitu, apa ambilin makan dulunya? Apa? Naon, Lis? Lilis teh kangen sama mama. Boleh nggak anterin Lilis yuk ke makamnya mama? Mama kamu teh masih hidup.
Jadi kumaha apa bisa ngajak kamu ke makam memang nggak ada? Lis, makam mama kamu teh jauh pisan atuh. Lagian kan kondisi apa juga belum stabil. Takutnya teh kuat nanti apanya. Kamu juga lagi nunggu hasil wawancara. Kalau ada panggilan dadakan teh gimana? Oh, gitu ya Pak. Ya udah tuh. Ya kalau gitu kita makan dulu ya. Yuk. Kenapa gua tiba-tiba kepikiran Lilis ya? Engkau gadis berkerudung bak permata, mengapa kau selalu muncul dalam bayang di pelupuk mata, menyisakan setitik rasa yang hanya mengendap saat menatap satu wajah, menumbuhkan perasaan misterius yang membuat hati bertanya-tanya. Rasa apakah ia? Sayangnya Onti, kenapa tuh? Tadi bad mood, sekarang kesenangan. Ada apa? Hah? Aku lagi nonton FTV-nya Leo, Onti. Ganteng banget kan Leo? Tuh, lihat. Oh iya tuh, mirip Jack yang pemain di Titanic itu loh, Onti. Oh iya ya, Leo ya ganteng. Jadi Leo itu Jacknya, kamu Rose-nya. Romantis. Onti tahu banget sih selera aku. Tapi tetap aja Onti, susah digapai. Gara-gara ada batu es penghalang tuh, yang namanya Lilis. Oh, tenang aja. Kita hancurkan batu esnya itu mencair jadi air. Biarkan nanti kamu tetap jadi sama Leo. Karena Onti udah ada opsi. Apa tuh Onti? Yang jelas aku harus nikah dulu sama Kang Deden. Setelah itu, aku bisa kirim Lilis jauh-jauh keluar kota. Atau kalau perlu ke luar negeri. Yang penting dia nggak ganggu di sini. Dek, tumben lewat doang. Mampir atuh. Nggak lapar. Lagian masih banyak tempat makan yang lebih enak. Saya teh kenal kamu atuh teh. Menurut kamu teh makanan paling enak teh cuma di sini. Kan kamu sendiri yang pernah bilang. Selama ini kalau saya makan di sini itu cuma menghargai kamu. Kalau makanannya nggak enak, apalagi istimewa. Maksud kamu teh makanan Lilis gak enak? Ya biasa aja. Emang bener, Lilis mending kerja kantoran daripada masak. Gak enak. Teh, selama ini teh nggak ada yang komplain. Malah orang-orang di sini teh pada muji masakan Lilis enak pisan. Terus saya disuruh ikut-ikutan muji-muji gitu. Mau kenapa sih teh kok jadi kayak emak-emak? Mulut kamu teh kayak perempuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aneh sih teh. Ayo naon?